Nah, pembuatan program. Membuat program berbeda dengan membuat sistem program. Pada waktu ini, jika ada permintaan buat program, yang dimaksudkan adalah membuat sistem program menyeluruh yang merupakan integrasi dari beberapa program. Misalnya program penggajian atau yang umum disebut payroll, misalnya terdiri dari program perekaman data induk, tabel gaji pokok, tabel tunjangan, daftar lembur, dan daftar potongan selama sebulan. Kemudian program perhitungan, program cetak output, dan sebagainya. Jadi, bukan terdiri dari satu program saja, melainkan beberapa program diintegrasikan menjadi satu software system. Karena itu flowchart juga berbeda seperti yang disebutkan di atas, yaitu sistem flowchart dan program flowchart. Sekarang kita melihat simbol sistem flowchart. Simbol ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antar program flowchart yang sudah terintegrasi. Contohnya ini dinamakan dokumen, gambar ini dinamakan manual input, kemudian gambar ini yang seperti kotak sampah dinamakan manual operation, gambar segitiga terbalik dinamakan merge, kemudian gambar segitiga dinamakan ekstrak, kemudian ini yang belah ketupat, di sini adalah proses sort, di sini yang seperti huruf X ini adalah collate, kemudian di sini ini adalah gambar dari multi dokumen. Ini yang di atas ini dinamakan pan card, sedangkan ini simbol dari pan strip, kemudian ini lingkaran yang disilang dinamakan summing junction, kemudian lingkaran yang ada plusnya dinamakan proses stop. Ini gambar dari store data, artinya tempat penyimpanan data. Ini gambar delay, ini gambar magnetic tape, kemudian ini magnetis. Kemudian yang seperti drum ini dinamakan direct access storage. Kemudian ini dinamakan display. Kemudian gambar ini off click. Artinya apa? Ini menuju halaman berikutnya. Ini terakhir off click. Kemudian lingkaran dinamakan konektor. Selanjutnya nanti kita hanya akan membicarakan atau mempelajari simbol flowchart program, bukan sistem tapi program flowchart program. Yang pertama adalah gambar dari terminal simbol. Terminal simbol ini di sini ada start dan atau di sini N. Jadi hanya ada satu panah masuk atau panah keluar. Jadi ini panah masuk di sini, ini panah keluar. Preparation symbol. Ini tempat inisiasi untuk nilai awal suatu variabel. Ada dua panah, yaitu panah masuk dan panah keluar. Contohnya misalnya X sama dengan 0, SB sama dengan 0. Selanjutnya ini adalah yang seperti kotak persegi panjang, dinamakan processing symbol, sebagai tempat melakukan proses kalkulasi. Ada dua panah, satu panah masuk dan satu panah keluar. Decision symbol ini untuk memilih opsi yes jika kondisi benar atau no jika kondisi salah. Jadi ada satu panah yang masuk di sini dan ada dua panah yang keluar. Yang satu diberi tanda Y, yes, yang satu diberi tanda N atau no. Jadi kalau kondisinya benar, maka
Setelah di sini apakah A lebih besar B? Kalau benar dia akan menuju ke Y. Tapi kalau dia salah, apakah A lebih besar B? Tidak, maka dia akan menuju ke N. No. Kemudian yang terakhir yaitu input output simbol. Ini untuk input atau data. Misalnya untuk print, ada dua panah masuk dan keluar. Ini tadi yang dinamakan simbol dari program flowchart yang nanti akan kita gunakan di dalam membuat gambar-gambar flowchart dari soal-soal pemrograman.